Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channelku. Maaf kalau malam ini emang videonya agak gelap dari biasanya karena emang aku ngambil videonya tuh malam-malam. Jadi ya gelap. Terus HP ku juga udah buluk. Jadi emang kayak gitu. Oke, kali ini kita bakal ngebahas salah satu kasus viral yang baru terjadi akhir-akhir ini. Kasus penemuan jasad wanita yang terbungkus plastik di Jalan Kalimalang, Pondok Gede, Kota Bekasi. Nah, seperti apa kisahnya? Langsung aja kita bahas. Cekidot. Senin 17 Oktober tahun 2022 pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ditemukan sesosok jasad wanita yang terbungkus plastik yang ditemukan di Jalan Kalimalang, Pondok Gede, Kota Bekasi. Nah, diduga jasad ini adalah seorang wanita yang memiliki nama lengkap Ade Yunia Rizabani atau sering disebut Ica. Ia sendiri diduga berusia sekitar 36 tahun. Nah, usut punya usut dari pemeriksaan polisi sementara yang telah dilakukan, tersangka pelaku pembunuhan ini adalah teman dari Ica sendiri, yaitu Christian Rudolf Tobing yang berusia 36 tahun. Nah, siapa sih Christian Rudolf Tobing ini atau sering dipanggil Rudolf? Dari beberapa kabar berita dan dari beberapa artikel yang aku baca tentang dia, ternyata ada yang menyatakan bahwa Rudolf ini adalah seorang mantan pendeta muda di suatu gereja. Selain itu, dia juga seorang terapis anak berkebutuhan khusus. Lalu apa nih guys penyebab Rudolf sampai tega melakukan pembunuhan kepada Ica yang merupakan temannya sendiri? Nah, jadi pada mulanya itu dendam Rudolf dimulai pada tahun 2021, yaitu tepatnya pada bulan Agustus, yang mana Rudolf ini merupakan teman dari Ica dan juga H dan S. Nah, H dan S ini siapa? Jadi H dan S ini merupakan teman Rudolf juga, cuman H dan S ini memiliki riwayat permusuhan dengan Rudolf, terutama orang yang berinisial H. Pada saat melihat media sosial, Rudolf menemui bahwa Ica bersama dengan H dan S sedang mengadakan acara bersama, dan terlihat dari media sosial tersebut Ica, H, serta S sedang berfoto bersama tanpa adanya Rudolf. Hingga pada akhirnya emosi Rudolf ini memuncak tepatnya pada bulan Maret tahun 2022, yang mana saat ia kembali sedang melihat media sosial, dia menemukan Ica, H dan juga S sedang merayakan Natal bersama. Karena itulah awal mula rasa dendam dan juga benci Rudolf kepada ketiganya. Hingga akhirnya Rudolf memiliki rencana untuk membunuh ketiganya. Yang ini guys, hanya karena permasalahan sepele dan permasalahan pertemanan sampai akhirnya bisa memicu untuk melakukan pembunuhan kepada ketiga temannya sendiri. Lalu kapan nih awal mula Rudolf merencanakan untuk melakukan pembunuhan kepada teman-temannya sendiri, kepada Ica, H, dan S? Kasubdit Jatantras Polda Metro Jaya pada tahun 2022, Indra Weni Panjiuga menyatakan bahwa Rudolf ini telah merencanakan pembunuhan kepada ketiganya itu mulai awal bulan Maret. Pada awalnya nih guys, sasaran utama atau target utama dari Rudolf itu yaitu melakukan pembunuhan kepada inisial H. Rudolf pada saat itu mencoba menghubungi adik H dan ia mencoba menanyakan di mana keberadaan H. Cuman adik H tidak merespon dan tidak memberikan jawaban kepada Rudolf. Hingga akhirnya rencana Rudolf untuk membunuh H pun gagal. Karena rencana untuk membunuh inisial H ini gagal, akhirnya Rudolf mengalihkan rencana pembunuhannya kepada Ica. Nah, dari sinilah Rudolf merasa bahwa melakukan pembunuhan kepada Ica ini mungkin akan terasa lebih mudah karena pada saat itu sendiri hubungan pertemanan dari Rudolf dan Ica ini belum terlalu buruk. Artinya mereka masih bisa melakukan hubungan selain teman lah. Usut punya usut nih guys. Jadi Rudolf dan Ica ini mereka pernah berada pada komunitas yang sama dan mereka juga pernah melakukan siaran bersama pada saat itu. Karena hal tersebut, Rudolf merasa bisa dengan mudah menipu atau memperdaya Ica untuk melancarkan aksi pembunuhannya. Hingga pada Senin 17 Oktober 2022, rencana pembunuhan yang akan dilakukan Rudolf pun ini akhirnya bermulai. Jadi pada saat itu Rudolf mengajak Ica untuk bertemu di salah satu kamar apartemen di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Rudolf ini mengajak Ica untuk bertemu di apartemen untuk melakukan pembuatan iklan promosi kalung kesehatan. Nah, karena mendengar hal tersebut, Ica pasti mau-mau aja karena Rudolf juga menyatakan kalau pembuatan promosi ini nantinya akan ada upah atau bayaran dalam melakukan promosi tersebut. Nah, karena hal tersebutlah akhirnya Ica mau diajak bertemu di apartemen tersebut untuk melakukan promosi. Dalam skenario pembuatan iklan promosi tersebut, ada salah satu adegan yang mana tangan dan kaki Ica itu harus diikat menggunakan kabel. Nah, karena Ica kan pasti taunya ya ini kan cuma adegan, akhirnya mau diikat tangan dan kakinya. Setelah Ica diikat tangan dan kakinya itu guys, si Rudolf ini baru mengatakan kepada Ica bahwa dia membohonginya. Dia mengajak Ica ke apartemen karena hanya ingin menanyakan bagaimana hubungan Ica dan juga H. Nah, sontak nih guys, karena Ica mengetahui hal tersebut, pastinya Ica takut banget dong. Apalagi si Rudolf ini langsung bertanya ke Ica gini, kamu ada di kubu saya atau di kubu H? Karena dalam posisi ketakutan, Ica pun dengan pastinya dia menjawab bahwa dia ada di kubunya si Rudolf. Nah, mengetahui hal tersebut, Rudolf pun akhirnya meminta kepada Ica untuk membantunya dalam membunuh H. Nah, kemudian si Rudolf ini dia juga meminta transferan dari Ica yaitu sebesar 19,5 juta rupiah. Selain itu juga menyuruh Ica untuk menelpon keluarganya, yang mana Ica disuruh untuk meminta ditransferin oleh keluarganya ini sebesar 10 juta nih guys. Nah, dari situ kan pasti karena Ica udah ketakutan juga, dia udah diikat, akhirnya dia pun menuruti apa permintaan Rudolf. Setelah si Rudolf ini berhasil dapetin transferan uang nih guys, nah dia bukan yang lepasin Ica, malahan dia itu nampar Ica 2 kali dan kembali melakukan penganiayaan kepada Ica. Setelah itu Rudolf juga mencekik Ica hingga akhirnya Ica pun tewas di apartemen tersebut. Bayangin nih guys, pasti kalau di posisi Ica udah mesti bakalan takut banget dan udah putus asa banget karena emang udah nggak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu Rudolf akhirnya dia mikir cara nih gimana caranya buat buang jasadnya Ica tapi tanpa ketahuan dari apartemen tersebut. Hingga akhirnya dia terpikir untuk mengeluarkan jasad Ica menggunakan troli. Dia pun turun dari apartemen tersebut menggunakan lift dan membawa troli dari luar untuk dibawa ke apartemen untuk bawa jasad Ica. Seperti yang kita ketahui, untuk membawa troli barang-barang begitu kan di apartemen udah hal yang maklum dan juga hal yang biasa. Nah, dengan hal tersebut pun nggak ada satupun orang yang curiga sama si Rudolf karena nggak tahu sebenarnya troli ini mau dibuat ngapain. Karena kan orang-orang juga pasti mikirnya kalau troli kayak gitu ya paling cuma buat bawa barang-barang atau apalah begitu. Setelah troli itu dibawa ke atas apartemen, akhirnya jasad Ica ini dimasukin ke plastik, diletakin di bawah troli dan ditumpuk dengan bantal dan juga tas yang berisi barang-barang. Rudolf pun dia membawa trolinya untuk keluar dari apartemen. Saat memasuki lift ini, nah ini bagian yang paling ngeri nih guys. Jadi saat di lift ini, si Rudolf ini bertemu dengan salah satu penghuni apartemen tersebut. Bisa dibayangin nih guys, saat bertemu dengan penghuni tersebut, malah justru Rudolf ini ya nggak kelihatan kayak orang ketakutan gitu, kelihatan panik atau bingung mau ngapain karena dia lagi bawa jasad manusia. Dia malahan senyum dan kelihatan biasa-biasa aja sambil bawa troli tersebut. Bayangin aja ngerinya gimana nih guys. Setelah si Rudolf ini berhasil membawa jasad Ica dengan troli keluar dari apartemen, akhirnya pun dia memasukkan jasadnya itu ke dalam mobil untuk selanjutnya dibuang. Nah, dalam perjalanannya ini kan dia buangnya pas malam-malam ya, dini hari. Begitu sampai di Jalan Kalimalang Pondok Gede Kota Bekasi, saat si Rudolf ini mau buang jasadnya, ternyata di situ sedang rame. Nah, karena dia panik juga sebenarnya mau buang dengan cara ditenggelamin, akhirnya jasadnya itu cuma digeletakin aja di situ tanpa dilakukan apa-apa. Karena hal tersebutlah akhirnya jasad tersebut ditemukan oleh warga. Usut punya usut nih guys. Si Rudolf ini dia merencanakan pembunuhan dengan cara belajar di internet gimana cara melakukan pembunuhan tanpa suara. Karena awalnya dia itu mau melakukan pembunuhan dengan membayar pembunuh bayaran.
Tapi karena setelah dia cari ternyata menyewa pembunuh bayaran itu mahal, akhirnya rencana tersebut pun diurungkan. Akhirnya dia melakukan pembunuhannya sendiri. Itu tadi pembahasan tentang kasus yang lagi viral akhir-akhir ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat. Terima kasih kan yang udah mau nonton. Selamat malam, ini berhubung juga udah malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.